Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, yang mewakili Wali Kota Palembang, Pak Edison selaku staf khusus bidang keuangan dan HAM. Yang saya hormati seluruh pelajar, Pak Kadiswara, Pak Ahmadi dan Pak beserta sekretarisnya dan seluruh stafnya. Yang saya hormati, yang mewakili dari Polda, AKP Desi, kemudian juga Kasat Lantas selaku pendamping KPP Pinang, Pak Dion yang mewakili dari Jasa Raja, demikian juga seluruh hadirin hadirat yang hadir pada acara hari ini. Yang terkhusus lagi adalah para peserta calon duta lalu lintas yang tentunya hari ini hadir mengikuti secara bersama-sama pembukaan pemilihan duta lalu lintas tahun 2025 ini yang digelar oleh Dispora Kota Palembang, yang insya Allah seluruh yang hadir ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan yang kesekian kali kita selalu ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga hari ini kita masih diberikan satu kesehatan yang tentunya dengan kesehatan tersebut kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai abdi negara, insan manusia, yang tentunya kehadiran kita hari ini insya Allah bermanfaat untuk seluruh umat yang pada saat yang ada. Saya bacakan pantun Pak ya. Tadi waktu Pak Ahmadi menyampaikan sambutan, saya juga betul-betul Pak. Ini jadinya ke pasar Kojebulu beli bawang merah. Pulangnya mampir ke rumah penghulu. Jika lampu sudah merah, jangan lupa untuk berhenti dahulu. Bapak kalian yang hormati, sejatinya saya terima kasih kepada Kasat Lantas memberikan naskah sambutan karena mengingatkan saya setahun yang lalu, di mana pada tahun 2024 saya juga membuka hal yang sama Pak ini, yaitu di Malopi, yang tentunya program ini lagi bisa dikolaborasikan satu misi yang tentunya ini nanti bisa dikolaborasikan dengan pemangku kepentingan yang ada, yaitu Dinas Perhubungan maupun Satuan Lalu Lintas Kota Palembang. Dengan demikian misi ini dapat terciptanya sebuah visi yang diharapkan bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana harapan daripada pemerintah saat ini, kita diharapkan bisa bersinergi. Demikian juga kita diharapkan bisa berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang lain. Dengan demikian tugas-tugas yang berat ke depan tersebut dapat kita tuntaskan seapik mungkin, seefisiensi mungkin dengan program-program yang terkolaborasi tersebut. Aku minta jangan sampai ada kendaraan yang melakukan lawan arus. Pak Kasat Lantas, tolong di samping pamong atau kebenuran, tolong ditempatkan personel di situ supaya tidak ada kendaraan yang melanggar lalu lintas dengan berbelok ke kanan sehingga menyebabkan kemacetan. Kasat Lantas, tolong di depan Hotel Amaris ditempatkan personil supaya tidak ada kendaraan yang memotong U-turn yang tidak pada tempatnya. Itu suatu perintah namun tidak berkelanjutan, artinya tidak ada eksperimen yang berkelanjutan.
Saya berharap setelah hari ini akan tindakan berkelanjutan dan permanen, karena itulah bagian prioritas kita. Prioritas kita dengan adanya duta lalu lintas ini hanya untuk menghabiskan anggaran dispora. Itu tidak saya inginkan. Harus ada output dan outcome-nya, yang pada akhirnya kolaborasi ini dapat dicontoh oleh instansi yang lain. Sekali lagi saya mau hadir di sini karena saya melihat ada suatu peluang yang ingin saya sampaikan. Dengan demikian misi saya sebagai seorang Kapolres dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau datang hanya cuma buka saja, saya tidak akan mau datang. Karena tidak ada manfaatnya. Saya rela mengorbankan tidak hadir Zoom, yang notabene Kapolda yang memimpin gelar operasional, hanya karena ingin misi yang mulia ini, ingin menyampaikan tugas ini kepada rekan-rekan sekalian. Dengan demikian, ke depan rekan-rekan memiliki suatu cita-cita yang sama, harapan yang sama, supaya kerja itu tidak hanya formalitas belaka. Inilah perbedaan saya dengan yang lain. Ketika saya hadir, saya berharap ada suatu misi-misi yang lain yang bisa tersampaikan. Dengan demikian tugas kepolisian kita sudah mendekati pada suatu kesempurnaan. Saya terima gaji juga tenang, saya dapat tunjangan juga tenang, karena misi tersebut sudah setengah jalan saya laksanakan. Bapak dan kalian yang saya hormati, sekali lagi saya berharap negara ini masih membutuhkan kita semua. Tadi yang saya sampaikan tolong ditindaklanjuti Pak Satlantas. Saya tidak ingin di depan Polres ada yang melawan arus. Tolong tempatkan personel yang berpanah secara bergantian. Itu sebagai contoh. Kalau di depan Polres saja lawan arus, bagaimana tempat yang lain? Jadi tolong diterapkan secara selektivitas tempat-tempat mana yang harus kita tempatkan personil secara permanen. Dengan demikian kesadaran berlalu lintas akan semakin selalu meningkat. Kalau kita sudah memiliki misi yang mulia, saya yakin kita semua akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kemudahan, rencana kegiatan kita akan semakin lebih baik dalam menjalankan tugas-tugas negara yang telah diamanahkan oleh kita semua. Selamat menggelar kegiatan pemilihan duta lalu lintas pada tahun 2025 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi kita semua dalam memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara, khususnya masyarakat Kota Palembang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 15 April tahun 2025 pukul 10:27 secara resmi pemilihan duta lalu lintas tingkat SMA, SMK, MA Kota Palembang tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Kurang lebihnya saya maaf. Kami belajar hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sati Sati Sati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan hari ini rekan-rekan sekalian ada kegiatan program dari Dispora dalam rangka memberdayakan pemuda-pemudi yaitu pemilihan duta lalu lintas Kota Palembang tingkat SMA, SMK maupun MA. Tentunya ini sangat bagus untuk kita kolaborasikan seiring dengan perintah daripada pimpinan kita, baik Bapak Presiden, Bapak Kapolri, seiring adanya PP nomor 1 tahun 2022 ya, 2022 di mana tentang pencanangan dekade keselamatan berlalu lintas yang notabene di situ telah ditentukan 5 pilar. Di antaranya adalah Dinas Perhubungan dan Polri. Ini menjadikan satu misi kita nanti dengan adanya pemilihan duta ini, bagaimana kita mengimplementasikan perintah pimpinan melalui PP nomor 1 tahun 2022 tentang dekade pencanangan keselamatan berlalu lintas, yang tentunya dengan duta-duta tersebut nanti akan dijadikan sebagai penjuru dalam rangka pendidikan
berlalu lintas kepada masyarakat. Tujuan Pak dilaksanakan kembali duta ini sendiri? Tentunya tujuan ini adalah memberikan contoh kepada masyarakat Kota Palembang lainnya. Kita ada duta yang nantinya bisa menjadikan presenter kita untuk tampilan kita, pemangku kepentingan, baik itu perhubungan maupun Satuan Lalu Lintas Kota Palembang. Duta inilah yang nanti akan memberikan sebagai contoh pengguna kendaraan lainnya dalam berlalu lintas. Harapannya Pak? Harapannya dengan adanya sosialisasi melalui duta-duta lalu lintas ini akan semakin mudah dipahami oleh pengguna kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, yang pada akhirnya tertib berlalu lintas bisa semakin meningkat di Kota Palembang. Demikian juga dalam rangka untuk menekan pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas. Ya.